Maafkan saya minta maaf kepada keluarga saya. Yang menarik kalau saya itu ketika dia habis minta maaf sama istrinya, kemudian ada koma tapi, nah gitu kan. Jadi ada koma dan tapi di menit ke-259 di situ di rekaman itu, yang tadinya dari yang nangis, terus kemudian state-nya dia berubah jadi berusaha untuk jadi lebih tegak gitu ya. Nah, belum muncul secara eksplisit atau tidak disampaikan secara jelas apakah dia benar-benar menyesal dalam konteks kekeluarganya ya. Hanya kemudian dia lebih fokusnya kepada ini saya, jadi saya yang mau ini, jadi lebih ke sayanya yang dia sampaikan. Ya intinya gini, kalau kita melihat manusia ya gitu ya, ketika ada persoalan, manusia itu secara emosional atau mental gitu, dia masuk dalam kondisi namanya disequilibrium, jadi ketidakseimbangan. Nah umumnya dan secara normal manusia yang sehat mental misalnya, dia harus mengembalikan ketidakseimbangan itu menjadi seimbang, namanya equilibrium. Dengan berbagai cara, ada yang staycation, healing kemana gitu ya. Nah salah satunya melalui ini, kalau memang itu dianggap bisa mengembalikan kenyamanannya. Namun balik lagi, kadangkala ketika seseorang terdesak dengan sebuah tekanan, orang nggak bisa punya jeda waktu untuk mikir pertimbangan yang logis gitu ya, sehingga dia akan secara cepat mencari apa yang paling mudah. Tidak boleh putus asa. Oh, dia sudah kita obati, sudah kita rehabilitasi, toh masih pakai lagi. Jadi kita harus sabar. Dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Saya bilang, kalau kamu memang... Biasanya orang-orang yang memakai narkoba itu bisa terjadinya pada masa masih sekolah atau masa remaja. Oleh karena pengaruh lingkungan, kadang-kadang teman, ayo kita coba ini, ayo coba itu. Jadi awal mulanya mungkin iseng, hanya ingin tahu saja. Kemudian bandar itu biasanya pinter. Orang-orang yang belum pernah pakai dikasih cuma-cuma, dikasih kemudahan itu. Nah, nanti setelah beberapa kali pakai, orang ini susah untuk lepasnya dari narkoba yang biasa dia konsumsi. Nah, pada saat inilah bandar-bandar itu sekarang menjual obat itu, menjuallah narkoba itu dengan harga yang di luar dugaan kita itu. Kalau makin mudah dia memakainya, makin sulit dia lepas dari narkoba itu. Kenapa? Oleh karena di bagian otak kita yang namanya kimia otak atau istilahnya neurotransmitter itu ada zat-zat yang mirip dengan narkoba yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Akibatnya, maka sel otak kita terbiasa dengan bahan atau narkoba yang dipakai oleh yang bersangkutan. Akibatnya apa? Jadi terjadi ikatan, makin lama makin kuat, makin lama makin mengikat, sehingga yang bersangkutan akan sulit untuk melepaskan diri dari narkoba yang dia pakai itu. Hasilnya ketiga tersangka positif metafentamin dan amfetamin pada kandungan narkotika jenis sabu. Ini merupakan pembelian yang ketiga kalinya dalam periode Januari hingga Maret 2023. Kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MAA alias AZ yang kedua kalinya. Ya, itu masih kita lakukan pendalaman karena proses pemeriksaan masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Orang yang namanya kecanduan itu tetap akan kecanduan sampai kapanpun kalau tidak diobati, kalau tidak ditreatment, kalau tidak direhabilitasi, kalau tidak diobati, diperbaiki maksudnya. Saya belum tahu kasus yang pertama.
memang idealnya itu ada kasus yang pertama, terhadap kasus yang pertama itu ada penilaian dari pengujian dari tim asesmen terpadu. Apakah saat itu dilakukan atau tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Selamat malam teman-teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Bilang saya bantu kamu dengan satu syarat, kamu harus jadi orang kembali normal. Nah, dan saya melihat memang dia korban. Waktu saya mengatakan demikian, dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Saya bilang, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh berjanji dengan keluarga juga kepada saya akan membantu dia, dan dia juga harus membantu dirinya sendiri untuk menjadi sehat, lepas dari barang-barang haram ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.